ada satu orang kaya raya datang ke Mekah pergi haji. Sampai di Mekah karena bawaan duit sama emasnya banyak, ketika dia mau naik haji kan tak mungkin bawa emas karena susah. Maka dia cari teman lamanya di kota Mekah, dan teman lamanya ini memang orangnya baik dan amanah. Maka dibawalah emas dan duitnya itu dititip sama orang ini. Aku titip uang dan emas ini karena aku pengen berhaji, biar aku fokus. Baik, diterima. Setelah selesai haji, baru orang ini pergi lagi ke rumah yang dititipkan uang itu. Ternyata sudah meninggal. Oh, kaget kan? Manalah duitnya sama emas-emasnya itu. Akhirnya ditanya sama ahli waris, ditanya sama anak, ditanya sama ponakan, ditanya sama istrinya. Ada enggak si fulan ini nitip uang sama emas? Enggak ada katanya. Akhirnya bingung dia, namanya juga emas dan uang kan banyak. Pergilah dia ke ulama di kota Mekah. Ulama ini kota Mekah nih, kalau di Indonesia dipanggil kiai. Kalau di Mekah sama di Timur Tengah itu imam. Jadi imam itu kiai, Imam Syafi'i, Kiai Syafi'i, Imam Maliki, Kiai Maliki. Maka tanya, wahai imam, iya, saya ini nitipkan uang sama orang di kota Mekah ini, tapi rupanya orang itu meninggal. Ternyata saya tanya kepada ahli waris, saudara-saudaranya, tak ada yang tahu. Entah di mana ditaruhnya, entah di mana dititipkannya. Maka kata si ulama ini, kamu pergi saja ke sumur Zam-Zam. Di sumur Zam-Zam itu kamu teriak saja. Dulu tidak seperti sekarang sumur Zam-Zam. Sekarang kan udah ditutup pakai keramik. Dulu kan masih berbentuk sumur, tidak ada apa. Zaman dahulu, zaman-zaman salafus soleh. Maka teriak dia di sumur Zam-Zam, wahai si fulan, di mana engkau naruh duit itu? Kata si ulama ini, kalau dia jawab ada suara di sumur Zam-Zam itu berarti dia masuk surga. Makanya kalau orang ini orang ahli surga, pasti dia jawab di sumur Zam-Zam. Karena si orang kaya ini kan bercerita, kalau si fulan ini kan orangnya baik, ahli ibadah, puasa sunnah. Akhirnya sampai 3 kali dipanggil tak ada jawaban dari sumur Zam-Zam. Pergi lagi ke ulama nih, wahai imam, saya sudah bilang, saya sudah teriak di sumur Zam-Zam, tak ada jawaban. Oh, kalau begitu kamu balik lagi ke Yaman. Di Yaman di situ ada nama sumur Barhud. Barhud ini adalah mulut atau pintu, nama pintu di neraka jahanam, namanya Barhud. Sampai di Yaman ada sumur Barhud, teriak dia, wahai si fulan, di mana kau taruh duit itu sama emasnya? Baru ada jawaban. Apa jawabannya? Aku tidak pernah nitipkan uangmu kepada sanak saudaraku, karena semuanya tak bisa dipercaya. Maka aku timbun, aku kuburkan uang dan emasmu itu di belakang rumahku. Kau ambil di situ. Jadi penasaran si orang yang haji nih kaya, kenapa aku panggil di sumur Zam-Zam kamu tidak menjawab, tapi aku panggil di Barhud ini, di sumur Barhud, kamu malah menjawab? Maka dia cerita, sebenarnya aku nih amalanku tinggi, puasa sunnah tak selesai, tak berhenti, sholat pun bukan cuma sholat wajib, sholat sunnah, sering aku bersedekah, tapi ada satu dosaku, aku punya saudara perempuan yang pelitnya luar biasa, kikir, kedekut, medit, dia tinggal di rumahku, tapi karena pelitnya luar biasa, aku usir saudaraku, saudara perempuanku ini dari rumah. Itu mungkinlah dosaku. Ini contohnya. Jadi apa maknanya? Ini menggambarkan orang yang memutus silaturahmi, dia tidak selamat. Karena jelas, makanya Bapak Ibu, Bapak-bapak, hari ini siapapun di antara kita yang telah menyakiti kita, yang telah memfitnah kita, yang menzalimi kita, jangan sampai kita putus silaturahmi. Meskipun orang itu tak maafkan, yang penting kita datang, Pak, Bu, saya minta maaf. Perkara orang tak maafkan, urusan dia dengan Allah. Jangan sampai kita tidak bersapa. Karena zaman sekarang nih, orang masuk ke masjid, mohon maaf, bukan di sini. Orang masuk masjid bukan yang ditengok sapa, bukan yang ditengok tuh barisan sapnya. Dicari dulu musuhnya. Musuhku sebelah mana? Kalau sebelah kanan, aku tak mungkin duduk di kanan. Musuhku sebelah mana? Sebelah kiri. Sama dengan orang bermajlis taklim, datang ke tempat undangan, dicari dulu musuhnya. Bukan cari tuan rumah, dicari musuh. Kalau musuhku di sana, aku tak ke sana. Kalau musuhku hadir, aku tak hadir. Ini bukan di sini, yang ada di TV, Pak Ustaz. Kalau di sini kan aman semua, tidak ada musuhan. Maka jangan sampai karena kita tidak akan turun rahmat orang yang memutus silaturahmi. Kenapa? Karena silaturahmi jalan satu-satunya kita masuk surga dengan selamat. Yang terakhir, yang keempat, orang masuk surga dengan selamat, yang pertama assalamualaikum, yang kedua wa'atimut ta'am, beri makanan,
Yang ketiga wasilul arham, sering silaturahmi. Dan yang keempat, orang masuk surga dengan selamat. Sallu bil lail wan nasun yam. Salatlah di tengah malam di mana orang-orang semuanya tidur. Kenapa? Karena orang beribadah di waktu orang lalai seperti hijrah dengan Nabi pahalanya. Kata Nabi, al-ibadatu fil haraj kahijratin ilayya. Ibadah di waktu orang lalai, ibadah di waktu orang sibuk dengan bisnisnya, sibuk dengan dagangannya, sibuk dengan tugasnya pagi hari jam 9, jam 10, tapi dia sempatkan sholat duha 2 rakaat. Itu pahalanya sama dengan hijrah denganku. Tentu pahala hijrah dengan Nabi kan luar biasa. Kenapa? Karena kita tak mungkin bertemu dengan Nabi. Maka pahala orang-orang yang hijrah dengan Nabi kan pahalanya fisabilillah. Jelas masuk surga. Makanya sahabat yang ketika hijrah ke Madinah semuanya masuk surga. Radhiyallahu anhum. Diridhoi oleh Allah. Maka ketika kita ibadah di waktu